Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin amin wa ya alim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Asyiratus Syafi'iyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Fathul Mu'in. Pembahasan kita sudah sampai pada sunnah-sunnah hayatnya solat. Di antara sunnah hayat solat adalah bacaan dalam rukun, bacaan dalam solat kecuali Al-Fatihah, tasyahud dan takbiratul ihram serta salam dan sholawat. Itu semua bacaan sunnah. Bacaan selain takbiratul ihram, ucapan dalam salat selain takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat kepada Nabi dan salam. Selain itu maka hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Ada yang sunnah abad cuma sedikit, seperti kunut itu sunnah abad. Nah, ini pembahasan kita sunnah hayat, termasuk yang sudah kita bicarakan dalam minggu lalu, yaitu baca subhanallah bihamdih, subhana rabbil azim bihamdih saat kita rukuk. Rukunnya rukuk kemarin itu sudah kita bahas. Nah, sunnah hayat yang ada pada rukuk juga sudah kita bahas. Nah, yang berikut ini juga masih kesunatan yang ada dalam rukuk. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa yusannu fihi wa fis sujudi subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Dan disunnahkan dalam rukuk dan juga dalam sujud membaca subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Kalau kita biasanya dalam rukuk baca subhana rabbil azim bihamdih 3 kali, itu udah sempurna. Kalau mau lebih sempurna lagi, tambah berapa? Ganjil dah pokoknya, 5, 7, 9, 11, maksimal 11. Untuk yang sholat sendiri atau makmum yang nungguin imamnya, belum selesai imamnya, masih panjang imamnya rukuknya, maka disunahkan nambah zikir. Atau disunahkan juga kita baca doa ini, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Ini bagus dibaca untuk menyempurnakan rukuk kita. Ketika rukuk disunahkan selain baca tasbih, disunahkan baca doa. Kemarin juga ada baca doa juga yang di tempatnya itu ditempatkan pada saat rukuk. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami. Itu juga sunnah disambung subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Bagus apabila kita ingin baca ketika saat kita sholatnya sholat sendirian. Tapi kalau imam jangan baca terlalu panjang, kasihan makmumnya. Walau ikhtasara 'ala tasbihi awil dzikri fattasbihu afdalu. Dan jika seseorang meringkas atas takbir atau atas dzikir, fattasbihu afdalu, maka tasbih afdalu itu lebih utama. Apal nih, ada orang sholat apal, dia apal Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, itu apal doa itu. Dan juga dia tahu doa subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, dia apal doa itu, apal. Tasbih juga dia bisa. Gimana kalau dia pengen meringkas, bagusan mana antara tasbih dengan doa? Bagusan tasbih. Kalau dia mau singkat-singkat, baca tasbih aja.
Jangan baca doa tapi ninggalin tasbih. Lebih baik baca tasbih subhana rabbiyal azim bihamdi, ninggalin doa nggak apa-apa. Kalau mau singkat-singkat, lebih bagus baca tasbih ninggalin doa daripada baca doa ninggalin tasbih. Nah, di sini kemudian dilanjutkan ada gabungan antara tasbih dengan zikir, gabungan antara tasbih dengan doa. Mana tadi itu? Afdalu wa thalathu tasbihatin ma'allahumma laka raka'tu ila akhirih afdalu min ziyadati tasbih ila 11. Dan tasbih 3 kali beserta bacaan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami. Baca subhana rabbil azim wa bihamdi ditambah dengan baca doa tadi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, itu afdalu, lebih utama, min ziyadat tasbihi, daripada lebih tasbihnya, tambah tasbihnya ila 11 hingga 11. Pembahasan yang lalu sudah kita bicarakan bahwa tasbih itu minimal 1, tapi ini udah 1 ini udah sangat minim. 1 ini termasuk udah termasuk di bawah adnal kamal atau di bawah kesempurnaan yang paling rendah. Kesempurnaan yang paling rendah ruku, kalau kita mau sempurna itu bacanya subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Kalau kita mau sempurna paling rendah kesempurnaan 3 kali. Kalau 1 kali sah tetap, cuma di bawah kesempurnaan. Ya nilainya 5 dah. Kan kalau dulu rapot 6 itu lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Ini kurang dari cukup. Kalau cuma 1 subhana rabbil azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah, ya udah kurang, tapi sah, cuma kurang dari kecukupan. Yang bagus 3. Nah, boleh juga kita lebih dari 3 sampai 11, maksimal sampai dari 11 subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi. Boleh. Kalau kita hafal doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa bika khosya'alaka apa tadi itu? Di situ ada tadi doa-doanya. Kalau kita hafal doa-doanya khosya'alaka wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa sya'ri wa basari wa mastaqallat bi qadami. Kita hafal doa itu, maka lebih bagus 3 plus doa itu dibanding kita 11 kali subhana rabbil azim bihamdi. Asal kita bisa subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi, ditambah dengan doa yang tadi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami sami Allahu liman hamidah. Itu lebih bagus dibanding subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim, sampai 11 kali. Lebih bagus 3 ditambah doa. Karena dalam doa itu ada makna-makna yang bagus. Kemudian ya minimal dalam doa itu kita punya hafalan baru. Ya dari dulu sholat itu aja, paling enggak hafalin dah. Karena ada nilai plusnya. Wah, kata malaikat cakep nih, udah mulai punya hafalan baru dia nih. Diapalin doanya, di situ ada tuh, ditulis juga nggak apa-apa. Atau yang bawa HP foto apalin. Karena kalau sujud harus diapalin. Kalau yang lain kita masih bisa nyuntek. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, masih boleh. Nah, sujud nyonteknya gimana? Nggak bisa nyontek, harus kita apalin. Nah, bagusnya sujud kita ditambahkan dengan doa ini 3 kali, ditambah dengan doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli sami Allahu liman hamidah. Itu lebih bagus dibanding baca subhana rabbil azim 11 kali. Lebih bagus gabungan antara tasbih dengan doa.
Kemudian wa yukrahu al-iktisaru ala aqallir ruku'i, dan makruh meringkas, menyingkat atau meringkas dan dengan paling sedikitnya ruku. Wal mubalaghatu fi khafdir ra'si, dan juga makruh terlalu merendahkan kepala anid dhuhri dari dada fihi dalam ruku. Di sini yang makruh dalam ruku. Aqallir ruku kemarin sudah kita bahas. Aqallir ruku itu ketika kita sudah mulai membungkuk, itu aqallir ruku. Sudah membungkuk itu aqallir ruku. Kira-kira tangan kita sampai, itu sudah aqallir ruku. Begini aqallir ruku. Walaupun nggak dipegang, walaupun tangan kita nggak dilutut, ini aja. Nah ini udah boleh ruku. Ini boleh ruku. Karena kira-kira itu sampai. Walaupun kita nggak, walaupun sempurnanya seperti ini. Sempurnanya antara punggung dengan leher dan kepala kita bagian belakang ini kalau wahid atau seperti nampan, satu papan yang kalau ditaruh apa-apa nggak jatuh di situ. Itu sempurna ruku. Terus minimal rukunya bagaimana? Minimal rukunya tetap sah, tapi makruh hukumnya. Kalau ada orang sebenarnya dia bisa, sakit juga enggak, sehat, umur baru 17, enggak kerja apa-apa. Nah, tapi dia rukunya begini doang, makruh. Rukunya begini doang, makruh. Atau rukunya ogah megang juga dia begini. Makruh. Padahal dia bisa begini. Sah enggak rukunya? Sah, cuma makruh. Ini disebut dengan aqallur ruku. Aqallur ruku ini adalah gerakan paling minim sudah dianggap sebagai ruku yang sah. Aqallur ruku ini juga sudah merupakan gerakan yang beda dengan berdiri. Makanya nanti ada pembahasan begini. Ada orang misalnya dia bangun, dia lupa tadi. Dia tadi lupa udah ruku. Dia tadi lupa udah i'tidal belum ya? Tadi udah i'tidal belum ya? Nah, terus dia diri begini. Oh, belum kayaknya. Ini aja kiri. Begini dong nggak boleh. Begini dong kepada langkah hantu langsung kiri nggak boleh. Karena apa? Karena itu udah dianggap ruku. Sudah masuk gerakan ruku. Ada orang lupa tadi udah ruku apa belum? Tadi kan lupanya tidak. Ini lupa tadi udah ruku apa belum ya? Belum ya. Dia habis dia sujud balik lagi dia. Belum ini. Berdiri gini. Allahu Akbar subhanallah. Subhanallah enggak sah. Karena dia dirinya belum sampai diri tegak. Jadi dia baliknya ke ruku. Bukan balik ke berdiri Fatihah, balik ke ruku. Karena ini udah dianggap sebagai aqallir ruku. Ini udah dianggap sebagai ruku minimal. Maka batas aqallir ruku ini penting juga karena selain batasan sahnya ruku ada di situ, kemudian batasan lain untuk membedakan satu gerakan dengan gerakan lain, perpindahan gerakan dengan gerakan lain supaya tidak dianggap ruku, tidak dianggap rukun yang lain, maka itu harus diperhatikan. Harus berdiri tegak. Karena kalau udah bongkok sedikit udah disebut dengan aqallir ruku. Makruh kita bisa ruku sempurna tapi kita ambil yang minimal rukunya nggak boleh. Begitu juga makruh mubalaghah atau terlalu membungkukkan kepala, terlalu merendahkan kepala. Begini juga nggak boleh. Orang malas amat ya sholatnya. Allahu Akbar subhanallah. Nggak boleh, makruh. Sah nggak sah, tapi makruh. Begini juga kebangetan semangat, begini juga nggak boleh. Waduh, namanya mubalaghah, kepala terlalu ke bawah, makruh juga. Terlalu tegak, walaupun sudah sah karena aqallur ruku, itu makruh. Terlalu ke bawah juga makruh. Jadi gimana sempurnanya? Kira-kira antara punggung dengan leher kita dan bagian kepala bagian belakang itu seperti satu lapisan atau satu papan yang lurus, maka itu sempurnanya ruku harus kita amalkan. Hukumnya makruh kalau kita ambil yang tadi. Wa yusannu lidzakari,
Dan disunahkan untuk orang laki-laki ayyujafia, agar dia merenggangkan mirfaqaihi, dua sikutnya, anjambaihi, dari dua perutnya, perut kiri kanan maksudnya, wabatnihi, dan juga dari perutnya, dua sisi kiri kanannya dan dari perutnya, wa anfakhidaihi, dan dari pahanya, fir ruku'i was sujudi, dalam ruku' dan sujud, titik, wali ghairihi, dan untuk selain dzakar, untuk selain laki-laki, ayyadumma, disunnahkan dia menggabungkan fihima, kedua sikutnya, ba'dahu li ba'din, sebagian yang satu dan sebagian yang lain. Untuk orang laki-laki ketika dia sujud dan juga ketika dia ruku, maka disunnahkan renggangkan sikutnya. Begitu juga ketika sujud disunnahkan renggangkan antara perut dengan pahanya, disunnahkan. Jadi sikut dengan dua sisi badan kiri kanan direnggangkan. Waktu sujud perut dengan paha juga direnggangkan. Sunnahnya buat laki-laki seperti itu. Tapi untuk selain laki-laki itu perempuan dan apa kemarin? Perempuan dan khunta istilahnya, banci. Ada khunta itu banci. Selain perempuan dan khunta, selain perempuan dan khunta kita laki-laki. Nah, selain laki-laki itu perempuan dan khunta. Laki-laki begini bukunya. Ini harus renggang. Nah, tapi selain laki-laki begini. Itu juga takbir begini. Kalau laki-laki nggak boleh harus renggang. Sunnahnya renggang lagi. Allah Akbar. Itu juga saat ruku renggang. Allah. Saat sujud juga renggang. Sikutnya jangan nempel. Allah. Nah, perempuan bagaimana? Perempuan sikutnya nempel. Nah, perut juga bisa. Kalau laki-laki renggang dari sini ke sini boleh agak jauh. Tapi kalau perempuan justru harus melihat apa? Membuat atau perut dengan paha itu harus rapat dan harus itu sunnahnya rapat dan perempuan. Kemudian sikut dengan dua sisi kiri kanan juga rapat. Itu selain laki-laki. Begitu juga saat ruku untuk selain laki-laki, perempuan atau unta, maka bagusnya sunnahnya rapat seperti itu. Kemudian renggang juga antara sikut dengan dua sisi badan kiri kanan itu disunahkan dirapatkan untuk selain laki-laki. Kalau kita laki-laki sunnahnya renggang, jadi jangan nempel. Lagi juga nggak enak yang laki-laki ngeliatnya begini. Ngobrol juga kayak gimana? Biasa-biasa aja sih ya. Biasa-biasa aja kalau mau nunjuk-nunjuk, kalau mau ngaplok juga sih. Kalau gue gaplok kayak gimana gitu. Jadi harus direnggangkan sunnahnya untuk laki-laki. Saat sujud ruku disunnahkan merenggangkan laki-laki. Untuk perempuan atau khunta sunnahnya dirapatkan. Digabungkan antara sikut dengan sisi badannya. Tambihun, ini adalah sebuah pengingat. Yajibu alla yaqsida bil huwiyyi liruku'i ghairahu. Wajib seseorang bermaksud dengan turunnya dia liruku'i, kalau ruku dia maksud, yajibu alla yaqsida, wajib seorang agar dia tidak bermaksud dengan turunnya liruku'i, karena ruku ghairahu akan selain ruku. Walau hawa, maka dia jika turun dia disujudi tilawatin untuk sujud tilawah, falamma balaghu, maka ketika sudah sampai dia haddar ruku'i akan batas ruku, ja'alahu ruku'an, kemudian dia jadikan ruku, lam yakfi, maka tidak cukup itu maksudnya nggak sah. Bal yalzamu ayyan tasiba, maka wajib bagi dia ayyan tasiba, dia berdiri, tsumma yarka'a, kemudian dia ruku. Kanadhirihi, sepadan dengan ini, semisal dengan ini, minal i'tidali, dari i'tidal, was sujudi, dan sujud, wal julusi baina sajdataini, dan sujud di antara duduk di antara dua sujud. Walau syakka, titik sampai di situ. Gerakan-gerakan sholat itu, saudara,
harus benar-benar mantep ketika kita turun atau naik. Tujuan kita apa turun sujud? Ya sujud emang. Ketika naik, tujuan kita buat apa? I'tidal, ya i'tidal. Dari ruku i'tidal. Dari sujud misalnya ya berdiri, niatnya harus begitu. Kalau punya tujuan lain selain gerakan yang ada dalam sholat atau selain gerakan yang memang rukun misalnya, maka itu tidak sah. Contoh begini, ada orang dia turun, udah turun, posisinya udah turun, tapi niatnya bukan untuk ruku, padahal untuk ruku. Ini dia lagi sholat, imam gitu, lagi sholat, kemudian mulai jatuh ini, kemudian atanggungan jadi Allahu Akbar, biasa. Jadi harus balik lagi. Kenapa? Karena udah batas ruku, udah masuk batas ruku. Turunnya dia harus benar-benar niat untuk ruku, bermaksud betul. Kalau turunnya untuk selain ruku, maka batal. Ada orang dari tidak bersama imam masjid dan syekh baku, imam belum atau dia salah sendiri, misalnya syekh baku, kebetulan HP-nya bunyi, pengen matiin. Imam belum, tapi langsung tanggungan. Niat pertama dia mau ngapain? Matiin HP. Nggak sah kalau dia lanjutin buat sujud. Kalau dia nggak balik, nggak batal. Jadi bagaimana? Harus balik. Habis matiin HP balik, dimulai lagi. Dan seluruh gerakan dalam sholat itu harus bermaksud gerakan-gerakan yang memang nggak boleh selainnya. Orang misalnya lagi sujud, kebetulan tadi dia sholat, dia ngeliat ada kecoa, iya, benar-benar diperhatiin banget itu. Nah begitu sujud, benar dia Allah Akbar, gitu ya. Allah Akbar, sekalian banget yang mobil api, nggak boleh, karena bangunnya dia yang pertama bukan untuk duduk di atas sujud, tapi untuk apa? Untuk lari dari kecoa. Setiap gerakan nggak boleh disambi untuk gerakan yang lain, harus untuk untuk gerakan sholat. Sampai hadirin, orang sholat kemudian dia niatnya sujud tilawah, wasjud waqtarib. Dalam surat Al-Alaq itu ada misalnya sudah sampai wasjud anasfa'am bin nasiyah hingga al-fatihah faliyaduna dia sanadun zaman yang kata dia wasjud waqtarib. Emang dia udah pengen sujud tilawah, pengen sujud tilawah. Allah digagali sama dia, enggak. Allah dalam hati maksudnya Allah Akbar. Turunnya dia yang pertama pengen sujud tilawah, tapi nggak jadi, nggak boleh, harus Allah Akbar. Karena niat awalnya pengen sujud tilawah. Kalau niat awalnya pengen sujud tilawah, kemudian nggak jadi, pengen dia gagalin, nggak boleh. Tanggung, ruku aja sekalian, nggak boleh. Harus sampai berdiri tegak. Harus sampai batas yang tidak dianggap sebagai batas ruku. Kalau tidak seperti itu, lam yakfi maksudnya di sini tidak sah. Semua gerakan sholat harus seperti itu. Harus diniatkan dengan niat memang untuk gerakan sholat. Walau syakka ghairu ma'mumin dan apabila ragu selain makmum, wa huwa sajidun, sedangkan dia dalam keadaan sujud, hal raka'a, apakah dia sudah ruku, lazimahu al-intisabu, maka wajib akannya al-intisabu, berdiri tegak fauron, seketika itu juga. Tsumma ruku'u, kemudian wajib baginya ruku, wala yajuzu al-qiyamu raki'an, wala yajuzu al-qiyamu raki'an, dan tidak boleh dia berdiri lahu untuknya untuk ruku, lahu untuk ruku, raki'an dengan ruku, dalam keadaan ruku. Ada orang dia ragu waktu udah sampai turun, dia sujud dari atas kan, alhamdulillah samawati wal ardi wa sallam ba'du. Jadi udah baca, dia udah baca sampai sujud, lagi sujud tadi udah ruku belum ya? Kan antara dirinya i'tidal sama dirinya Fatihah kan sama.
Tadi udah ruku belum ya? Dia ragu. Nah, maka dia wajib bangun. Wajib bangun sudah gitu ya. Allah. Gak usah pakai Allah. Wajib bangun gitu sudah juga. Ketika dia wajib segera berdiri dan wajib tegak. Nggak boleh dia seperti ini. Dari sujud, ini aja nggak boleh. Allahu Akbar. Jadi harus tegak. Kenapa demikian? Karena tadi itu batasnya itu dia itu harus karena ragunya dia ada ruku, maka gerakan sebelum ruku kan berdiri baca Fatihah, maka dia harus benar-benar berdiri seperti baca Fatihah. Nggak boleh begini, nggak boleh malas-malasan lupa tadi. Jadi begini bilang Allahu Akbar, nggak boleh, harus sampai tegak. Ini seketika itu juga dia harus segera berdiri tegak dan tidak boleh berdirinya condong, nggak boleh, harus berdiri tegak lalu ruku, harus segera seperti itu. Saya ulangi lagi, kalau ada orang dalam keadaan sujud dia lupa udah ruku apa belum ya, diri langsung, karena belum, al aslu al adamu, asalnya itu nggak ada, asalnya dia belum ruku. Jadi kalau dia ragu ruku, udah ruku apa belum ya, belum, diri langsung. Nah dirinya harus diri tegak, baru Allahu Akbar, subhanallahil azim, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, dan seterusnya biasa begitu. Nanti di akhir tasyahud, akhir dari bacaan salawat kita, fil alamin innaka hamidum majid, sujud namanya sujud sahwi. Habis itu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ghairu makmumin, ini selain makmum. Maksudnya selain makmum itu imam. Kalau ada imam yang seperti itu, kita ikutin aja, karena kemungkinan dia lupa dan imamnya pasti udah ngaji. Kalau gitu ada imam dia lagi sujud, tahu balik lagi, ikutin aja udah. Subhanallah, kalau imamnya udah ngaji, imam ngaji ditegur. Dia udah ragu. Subhanallah, emang dia ragu tadi udah ruku apa belum ya? Udah, ikutin aja. Nah berarti itu imam dia lagi ragu. Ini ghairu makmum, di sini selain makmum. Ada orang jadi imam ragu seperti itu. Atau sholat sendiri kita. Kita sholat sendiri ragu dalam sujud kita yang pertama ragu, udah ruku apa belum ya? Wajib segera diri kemudian ruku. Ini tidak sujud lagi. Karena itu dianggap, keraguan itu dianggap tidak ada. Tidak ada, artinya tidak ada di sini, belum ruku. Ini untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Artinya ghairu makmum. Selain makmum itu maksudnya imam dan orang yang sholat sendirian. Bagaimana dengan makmum? Kalau makmum maka dia wajib. Kalau makmum maka dia wajib mengikuti imamnya. Ada penjelasan di sini bentar nih. Walau syakka ghairu makmum wa sajid halqa faradtu maraka wala yajuz. Udah ya tadi ya. Kemudian ayah itu maksudnya untuk imam dan orang yang sholat sendirian selain makmum itu ya. Nah kalau makmum bagaimana? Kalau makmum nggak boleh kita jadi makmum, padahal kita ngikutin imam, tapi muncul keraguan lagi sujud, udah lagi kita sujud muncul keraguan, udah ruku belum ya? Udah ruku belum ya tadi ya? Iya sih emang kita emang ngikutin imam, tapi tetap muncul keraguan, maka makmum nggak boleh bangun kayak tadi, nggak boleh. Gimana? Ikutin imam. Nanti selesai salam tambah 1 rakaat. Karena rakaat yang kita ragu itu dianggap rakaat yang tidak sempurna. Kenapa? Ya orang kita ragu ruku apa enggak. Nah, jamaah rahimakumullah, ini yang sering terjadi biasanya bukan pada gerakan, pada bacaan. Pada bacaan. Saya tanya, Fatihah itu rukun wajib? Kalau rukun apa sunnah? Rukun apa sunnah? Rukun wajib dibaca. Nah kita ragu, kita ikut imam, lagi makmum nih, kita ikutin imam aja. Nah pada rakaat yang keempat misalnya, namanya lagi ada pikiran ya, pikirannya lagi banyak pikiran gitu. Begitu turun ruku, ikut imam, Allah ragu. Tadi gue udah baca Fatihah belum ya? Muncul keraguan. Imam mah biarin aja imam, gitu. Gerakan kita sama kayak imam, tapi bacaan kita ragu.
Udah baca Fatihah belum ya rakaat keempat tadi? Nah kalau seperti itu, maka ketika imam sudah selesai salam, bangun satu lagi. Bangun satu lagi, baca. Jangan lupa lagi, udah bangun lupa lagi. Agar kelar-kelar itu sholatnya. Udah bangun, maka tambahkan atau sempurnakan sholatnya dengan Fatihah. Karena Fatihah yang tadi kita ragu. Karena di rakaat yang keempat kita ragu sudah baca Fatihah atau belum. Nah, tata caranya seperti itu. Pendek kata, untuk seorang makmum dia ikutin imam aja. Nanti kalau dia gak sempurna, maka cukup tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat. Apa bang? Tambah kan nanti dari awal ikutin imam. Apa bang? Saya ragu baca Fatihah apa enggak. Emang begitu bang caranya? Ngaji makanya loh. Gitu. Bahkan ada ini saudara. Tasyahud awal. Itu rukun apa sunnah? Tasyahud awal. Ya, kalau gitu sholat subuh kagak sah dong, nggak ada tasyahud awalnya. Tasyahud awal, rukun apa sunnah? Sunnah. Enggak semua sholat ada tasyahud awal. Artinya tasyahud awal memang bukan rukun. Tasyahud awal itu sunnah. Tapi sunnahnya sunnah apa? Nah pertanyaannya lagi, sholawat dalam tasyahud awal, selawat dalam tasyahud awal itu sunnah apa rukun? Tasyahud awalnya aja sunnah, berarti selawat sunnah apa rukun? Sunnah. Orang tasyahudnya aja sunnah. Asyhadu an la, tasyahud yang saya maksud itu mulai dari at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam rukun-rukun salat itu pembagiannya, kita saat duduk itu terakhir dalam rukun sholat terakhir duduk tasyahud yang tawarruk, duduk miring begini, itu kan dibagi jadi 3 bacaan yang wajib. Bacaan yang pertama tasyahud. Bacaan yang pertama tasyahud mulai dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud namanya. Karena tasyahud dari kata syahadat. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rukun yang lain. Maaf, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad rukun yang lain. Jadi tasyahud itu rukun sendiri, salawat rukun sendiri, sama-sama wajib. Jadi tasyahud ya sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad rukun lagi. Rukun berikutnya. Nah, rukun berikutnya assalamualaikum warahmatullahi. Pertama doa rukun. Nah, itu urutan rukunnya tuh. Jadi dalam duduk itu, dalam duduk tawarruk yang terakhir, duduk tawarruk itu yang miring, itu ada 3 rukun. Tasyahud, salawat untuk Nabi, dan salam pertama. Nah pertanyaan saya, salawat kepada Nabi itu kan rukun dalam tasyahud akhir. Tapi dalam tasyahud awal salawat kepada Nabi rukun apa enggak? Enggak, sunnah. Kalau dalam tasyahud akhir wajib. Kalau kita enggak baca salawat kepada Nabi, maka itu tadi. Kalau kita enggak baca salawat pada Nabi, maka rakaat itu dianggap nggak sah. Kita lupa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam udah salam. Assalamualaikum. Kita juga salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selawat ya. Diri aja satu kali lagi. Diri satu kali lagi, nggak usah dari awal. Langsung diri baca Fatihah karena rakaat terakhir kita dianggap nggak dianggap karena tadi belum tasyahud. Maka kita diri kemudian sempurnakan. Gak apa-apa beda sama imam karena itu sudah lepas salat kita dengan imam, beda. Begitu juga contoh tasyahud awal. Tasyahud awal, salawat pada tasyahud awal, salawat untuk Nabi pada tasyahud awal itu hukumnya sunnah abad. Kita ikut imam dari awal. Ketika tasyahud pertama imam udah diri. Ketika tasyahud pertama imam udah diri, kita baru sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Kita ikut diri. Berarti baca selawat nggak tuh kita sebagai mau? Nggak baca. Maka kalau kita mau sempurna, karena itu tasyahud awal ya. Karena itu selawat itu di rakaat di tasyahud awal selawat adalah sunnah abad. Imam udah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sujud sahwi, nggak apa-apa. Kenapa sujud sahwi? Nambel selawat kita yang nggak ada di tasyahud awal. Selawat di tasyahud awal sunnah abad.
selawat kepada Nabi di tasyahud awal sunnah. Adapun selawat pada Nabi di tasyahud akhir rukun wajib. Kalau enggak dibaca maka tidak sah selawat kepada Nabi. Bagaimana selawat kepada keluarga Nabi? Wa ala ali sayyidina Muhammad pada tasyahud akhir sunnah. Pada tasyahud akhir sunnah. Jadi ada orang misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah salatnya. Yang penting ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat untuk keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah hukumnya dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud awal salawat untuk Nabi itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu di bawah makruh, hampir makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan makruh. Kalau kita tasyahud awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Udah cukup. Apalagi jadi imam. Apalagi imam tarkaman. Maksudnya ada tarikan tempat lain gitu. Nggak boleh sampai makruh maksudnya. Jangan sampai wa ala ali sayyidina Muhammad kalau tasyahud pertama. Itu selawat untuk keluarga Nabi. Namun tasyahud akhir sunnah. Bahkan di tasyahud akhir sunnah selawat atas keluarga Nabi dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Itu perbedaan selawat. Perbedaan mana selawat yang rukun, mana yang sunnah, mana tasyahud yang rukun, mana tasyahud yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.